Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Junain, NIM 27 Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, kali ini saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Satriawan dengan NIM 1011910040 dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. eh, akan melakukan wawancara ke salah satu UMKM. Nah, di sini gunanya itu untuk membandingkan materi yang saya dapatkan di kelas waktu kelas STM dengan penerapannya yang ada di UMKM itu seperti apa. Nah, jika teman-teman penasaran, yuk pantau terus kegiatan saya hari ini dan saya akan siap-siap untuk berangkat. Oke, bye. Oke teman-teman, akhirnya setelah perjalanan yang jauh kita sudah sampai di tempatnya Mas Gesang, tepatnya di gudangnya Mas Gesang sama mebelnya ya ini. Kita di sini nunggu dulu Mas Gesang karena Mas Gesang katanya itu masih nimbang jagung dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dujinain, NIM 27 dari Program Studi Manajemen. Oke teman, kali ini saya akan mewawancarai salah satu owner dari UKM. Ini termasuk UKM ya Mas? UKM. Punya mebel dari yaitu Mas Gesang. Mas Gesang ini juga lulusan sarjana ekonomi juga. Dari universitas mana Mas? 17 Agustus Surabaya. Keren. Untak. Untak. Kebanyakan untak itu jadi bisnis ya Mas? Hampir Hampir ya. hampir rata-rata. Banyak kan yang sekolah itu sudah kerja kebanyakan. Udah tua. Mas, aku di sini itu mau tanya-tanya santai gitu aja Mas. Iya. Mungkin Masnya itu punya ilmu, mungkin bisa Siap siap bagi-bagi Pak. dibagi-bagikan ya Mas. Mas, ini usahanya itu apa nih Mas? Ini apa? Misalnya ini Mebel sama sama jagung ekologi, jagung. jagung, kacang, Pokoknya segala macam polo hijau ya. macam ekologi. Eh, ini total karyawannya berapa sih Mas sebulan? Total karyawan sekitar 18-an. Banyak ya Mas. 18-an yang 6 fokus di mebel, sisanya ekologi. Untuk pengelolaannya gimana Mas? Sulit gak ya? Pengolahannya kalau lagi rame kayak gini, ya sulitnya kalau lagi rame kayak gini. Ngatur tenaga kerja pasti kurang soalnya kalau lagi rame. Tapi ada SOP-nya kan ya Mas. Ada. Terus bagaimana cara Mas Gesang itu melakukan penilaian itu untuk karyawannya Mas Gesang ini sendiri ya, kayak kinerjanya gitu. Untuk memenuhi standar SOP-nya. Untuk kerja ada beberapa karyawan yang menjadi leader, ya menjadi leader buat karyawan yang lain. Jadi beberapa karyawan itu udah bisa dibilang profesional. Dia udah tahu pekerjaan apa yang harus dipegang tanpa harus ngasih tahu dulu. Jadi dia sekalian jadi leader sama pekerja-pekerja baru, juniornya misalnya, yang baru ikut kerja atau belum seberapa paham sama pekerjaannya. Istilahnya membimbing ya. Membimbing. Kan tapi biasanya itu kan ada juga nih Mas pegawai itu yang kemampuannya kurang optimal lah gitu. Nah, bagaimana cara Mas Gesang ini untuk memperbaikinya gitu? Ya dari kedekatan sih, kalau dari pendekatan. Cara ngasih tahu sama cara negurnya itu pokoknya jangan sampai menyinggung perasaan. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Jangan sampai mengedonkan, jangan sampai membedakan dia sama karyawan yang lain. Jadi ya sedikit dikasih motivasi dikit-dikit lah ya, biar dia pede sama pekerjaan-pekerjaannya. Jadi ya itulah, kita main pendekatannya itu enggak enggak gimana ya, Pokoknya halus secara halus gitu ya Mas. pokoknya harus
Ini rata-rata pekerjanya kan juga orang sekitaran sini juga. Nah, sekitar sini. Yang tak utamakan yang paling deket-deket. Itu kan saya lihat tuh banyak nih karyawannya tuh sangat santai gitu, nyaman gitu. Bagaimana sih Mas kok bisa membuat mereka itu senyaman gitu bekerja di Mas gitu? Itu yang menjadi apa ya, rujukan utama saya kerja itu kenyamanan. Nah, aku punya pandangan sih kalau karyawan nyaman, kerjaannya pasti juga maksimal. Tanpa disuruh maksimal, dia udah maksimal dengan sendirinya kalau nyaman. Jadi kenyamanan itu utama lah. Tipsnya itu gimana sih membuat gitu? Supaya lebih dekat gitulah sama Iya, membaur. umur. Kalau aku membaur, nggak ada gap sama karyawan. Jadi nggak ada bos, nggak ada karyawan. Sama. Kita bikin sama. Kayak teman gitu aja. Kayak teman. Tapi ada gak Kekeluargaan. kayak istilahnya itu kan ya kalau di perusahaan kan ada yang namanya atasan sama bawahan. Itu masih terjaga gitu. Di Masnya sendiri gimana? Kalau di aku itu di merekanya masih nganggap seperti itu. Tapi kalau aku sendiri tak tekankan nggak ada gap. Jadi sama lah, kita ini sama-sama kerja. Jadi nggak ada bos, nggak ada Saling tergantung saling gitu ya. tergantung. Ya, cuma aku ngatur mereka gitu aja, nggak ada bos-bosan. Sama, biar kenyamanannya. Jadi mereka mau bilang misalnya butuh apa atau misalnya kerjaannya terlalu berat atau apa, daripada kalau ntar ada gap biasanya nggak berani bilang. Terus kerjanya juga nggak maksimal kan? Kerjanya nggak maksimal. Kalau ada keluhan atau apa langsung bilang gitu enak. Kita ngasih solusinya itu enak. Nyari penyelesaiannya itu mudah, bisa dipikir bareng-bareng lah. Terus bagaimana caranya Mas Gesang itu menerapkan, kan ada namanya itu yang kedisiplinan buat kerja gitu loh. Terus bagaimana caranya Mas itu menerapkan gitu kepada mereka? Kalau aku sendiri tak jadikan contoh ya. Biasanya kalau aku ke tempat kerja itu pasti saya usahakan sebisa mungkin aku yang dulu, aku yang paling pagi. Memberikan contoh, Memberikan contoh supaya mereka ya istilahnya sungkan juga. Gitu. Jadi aku tanpa nyuruh mereka buat berangkat awal itu, mereka udah dengan kesadaran sendiri berangkat awal karena aku udah siap kali. Udah duluan aku malah. Oh iya Mas, kan ada juga nih yang mebel, terus ada yang ngeringin jagung gitu kan ya Mas. Itu gak ada perbedaan upah nggak Mas buat yang tenaga yang sudah terlatih gitu kan? Mebel kan juga tenaga mebel kan terlatih gitu ya. Itu kan yang biasa orang-orang itu juga yang belum terlatih gitu istilahnya lah. Ada perbedaan upah nggak Mas? Ada. Untuk tenaga profesional kayak mebel gitu, jadi kan tenaga profesional untuk mebel itu untuk tukangnya mulai dari kisaran 120 sampai 100. Kalau itu perharian gitu. Kalau dihitung aja. Kalau pekerja yang biasa yang bantu-bantu tukangnya, yang bantu-bantu tukang profesional itu 70 sampai 80. Ya, mesti ada perbedaan. Untuk jemur jagung, kalau untuk penjemuran jagung terus yang di gudangnya ini sama, tapi aku main tip. Jadi, bonus gitu lah Mas. Bonus main tip. Jadi orang kerja yang ikut angkat-angkat berat, ikut misalnya ngangkat-angkat karung atau naikin ke jagung ke truk gitu, kita kasih tip, kita kasih tambah. Jadi untuk upah pokoknya itu sama, gaji pokoknya itu tetap sama. Ya, yang bedakan itu tip. Nanti tipsnya itu buat motivasi ya, mereka gitu. Dia semakin giat ya, upahnya semakin banyak gitu. Enjoy terus jadi dia. Berarti kompensasi itu sudah ada berarti, sudah diterapkan Mas. Tapi kan gini kan pekerjaannya itu tergolong juga pekerjaan berat ya Mas. Ada bagaimana sih caranya Mas itu mencegah yang namanya istilah kecelakaan kerja gitu Mas? Kalau untuk permebelannya, yang utama saya perhatikan itu di alat-alatnya. Di alat-alatnya itu benar-benar diperhatikan kayak gergaji, kayak pokoknya alat-alat yang listrik itu sebelum aus biasanya sudah ganti. Kalau nggak gitu tak suruh memperbaiki itu yang menjadi patokan. Kalau untuk di gudangnya itu kalau kecelakaannya minim banget, tapi biasanya kelelahan.
Tapi jika seandainya itu mas, seandainya, tapi jangan sampai ya mas, Iya. seandainya gitu yang di mebel ada kecelakaan, misalnya tangannya gimana gitu, itu dari sini pihak sini itu bertanggung jawab gitu mas. Kalau ada kecelakaan kayak misalnya ada yang tangannya kena gaji atau misalnya kena pisau pahat gitu, Oh, iya. pasti ya Berarti dari sini. dari gitu. sini pengobatannya semua dari Berarti ditanggung kita sini. itu bertanggung jawab. Benar-benar bertanggung jawab. Selagi orang itu kerja di sini, terus insidennya di sini, kita tanggung jawab. Ya. Oh iya mas, ini kan namanya pekerjaan, mesti dari mas sendiri itu ada evaluasi nih buat dari mas sendiri. Ada nggak sih mas evaluasi buat para pekerjanya mas ini sendiri? Evaluasi yang gimana? Yang kan membuat untuk apa ya, misalnya merundingkan lah, Oh ya, kumpul gitu, evaluasi dari pekerjaannya mas. itu gimana ya? Itu udah kayak kebiasaan. Kalau yang mebel itu tiap pagi sebelum start kerja itu evaluasi dulu. Oh, iya. Apa yang mau dikerjain, terus ada masalah apa yang perlu diselesaikan, gimana itu pagi. Jadi pagi sebelum start kerja itu santai sambil ngopi-ngopi itu. Justru sebelum memulai kerja ya sebelum mas. mulai kerja. Oh, ya mas. Kalau ya, yang pergudangan itu biasanya malam. Oh, Nah, malam setelah kerja setelah gitu. kerja gitu sambil bagi tips yang ikut-ikut ngangkat berat terus muat-muat gitu. Evaluasinya di malam itu. Ya kita saling sharing apa yang perlu diperbaiki, terus kendala-kendala apa yang kiranya bisa besok biar lebih efisien lagi. Ah iya mas. Keren sih mas strateginya gitu ya. Iya. Oh ya, ini yang terakhir mas, saya mau tanya lagi mas. Kan biasanya itu buat pekerja, buat lebih semangat lagi itu ada yang namanya refreshing buat mereka gitu ya mas. Ada nggak mas kayak misalnya makan-makan bersama atau keluar bersama gitu mas buat mereka gitu? Ada. Oh ada Tapi gitu. nggak terjadwal, itu minggu longgar biasanya. Kalau pergudangan gini kadang ya bisa sampai 1 bulan sekali. Kalau nggak gitu pesen makanan di luar, kita bikin acara di sini. Kayak prasmanan gitu lah mas. Nah, Kumpul-kumpul bersama sambil sharing-sharing gitu. Terus kalau untuk rekreasi juga ada sih. Ada, Biasanya Mas. setelah musim jagung gini, akhir-akhir musim jagung ini sudah selesai itu ada liburan ringan-ringan sekeluarga. Oh saya kira setingkat kayak UMKM itu nggak ada. Ternyata ada juga ya. Ini salah satu itu sih yang bikin mereka itu nyaman. Oh, Kerja di sini. Enjoy. Kekeluargaan itu Berarti lebih mementingkan kekeluargaan ya mas kalau di sini. di penyetaraan lah, semua sama. Nggak ada jarak, nggak ada bos-bosan. Supaya mereka kerja Ah. maksimal. Soalnya mereka sebenarnya aku yang butuh mereka. Bukan mereka yang butuh mas. Usaha aku nggak bakal jalan kalau nggak ada mereka. Berarti kita sebagai istilahnya kalau bos itu ya harus menghargai kan. Iya. Mungkin itu saja sih mas yang saya tanyakan ya. Buat teman-teman semua nih, itu sedikit, bukan sedikit sih, lebih banyak lah, sebenarnya banyak sekali tips-tips yang diberikan dari Mas Gesang ini sendiri. Nah, kalau teman-teman nih penasaran ya, untuk kedepannya ini saya mau kemana lagi tanya-tanyanya. Kalian bisa pantengin terus di YouTube saya nanti, atau di IG saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jalan-jalan sedikit ke tempatnya Mas Gesang untuk melihat-lihat gudangnya sama tempat mebelnya, buatan mebelnya. Oke, terus. Itu tadi adalah hasil dari wawancara saya. Sebenarnya kesimpulannya itu
dari yang saya dapatkan di kelas dengan yang saya tanyakan tadi ke Mas Gesang, selaku dia yang menerapkan di usahanya, itu sebenarnya hampir sama saja, tapi cuma bedanya dalam strateginya saja sih. Seperti cara dia pendekatannya dengan pegawainya gitu. Kalau di perusahaan mungkin atau di waktu di kelas, antara si owner dengan pegawainya itu mungkin ada gap lah, atau istilahnya ada batasan gitu. Tapi di penerapannya Mas Gesang sendiri, sepertinya tidak ada, tapi cuman dalam tanda kutip, pegawainya saja yang menganggap si Mas Gesang ini bosnya. Tapi dari Mas Gesang sendiri lebih friendly gitulah, mereka itu teman bukan pegawai gitu. Terus dari segi penilaiannya sendiri ke karyawannya, Mas Gesang ini lebih ke melihat ke setiap harinya, kesehariannya pegawai ini seperti apa kinerjanya gitu. Tidak dicatat sih, cuma diingat-ingat saja gitu. Lagian itu dia kan pegawainya, orang-orang di sekitarnya otomatis dia kenal ya, nggak perlu mencatat gitulah. Terus dari kecelakaan kerja sendiri, gak beda jauh sama yang diterangkan oleh Pak Mirza. Ya ada semacam kayak asuransi gitulah. Jika ada kecelakaan kerja tapi di lingkungannya kerjanya di situ, otomatis Mas Gesang ini yang menanggung biayanya untuk berobat gitu. Terus kalau bonus gitu, kompensasi gitu ada, tapi bentuknya itu tip untuk penyemangat mereka gitu. Semua hampir mirip sih, nggak beda jauh gitu. Kalau evaluasi sendiri, dari segi evaluasi ya cuman ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tapi yang saya temui di sini yang nggak diterangkan gitu, ya bukan nggak diterangkan, yang nggak berbeda gitu dari materi yang saya dapatkan. Kan biasanya evaluasi itu di akhir ya, tapi di sini itu evaluasi itu malah di awal waktu mau kerja gitu, bukan di akhir. Yang waktu di mebel gitu, waktu mau bekerja dia evaluasi dulu yang mau dikerjakan ini apa-apa gitu, kayak berunding. Terus yang di bagian gudang itu habis nimbang itu biasanya malam gitu, baru dievaluasi gitu. Dan juga pembagian tip untuk motivasi mereka. Mungkin itu saja sih kesimpulan yang saya dapatkan. Perbedaannya juga antara materi yang saya dapatkan dengan penerapan yang ada di UMKM. Itu sih, cuma itu yang saya dapatkan. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan nanti juga bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Akan saya jawab sebisa saya dan setahu saya, tentu dengan materi yang saya dapatkan di kelas gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.